Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Tergoda, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Merasa kesepian sesekali itu wajar aja. Gue bukan robot. Gue manusia biasa yang kadang juga butuh teman. Teman buat cerita, teman buat apapun itulah. Tapi hanya untuk sesekali saja. Gak perlulah sampai berkelanjutan. Hidup itu terus berjalan. Sesimpel itu. Gak usah dijadikan drama juga kalian. Kita cukup nikmati semuanya. Biarkan berjalan dengan semestinya, percaya saja sama yang ngatur. Yang penting perbaiki diri aja lah ke depannya. Nampaknya Handi semakin bingung dengan cara berpikir Bayu. Handi menggeleng tak sepaham dengan Bayu. Dia menggaruk kepalanya dan menatap bingung pada Bayu. Melihat Handi yang seperti itu, Bayu pun terkekeh geli. Kenapa lu? Lu aneh, bro. Lu jajan di mana? Gak usah lu pukul rata semua laki-laki sama kayak lu, Lan. Ya makin aneh lagi kalau lu bisa tahan. Ngawur lu, Han. Obrolan ini sudah melebar kemana-mana. Gua rasa skip aja lah. Akhirnya Handi kembali diam, pikirannya kembali ramai dengan banyak hal yang akhir-akhir ini hinggap di kepalanya. Oh ya, gimana masalah mobil? Aman bulan ini. Semoga aja lah kedepannya juga aman. Pusing gua. Pusing mulu lu. Belajar ngatur keuangan lah, Han. Nah itu dia. Harusnya Arumi balik sama gue, Bay. Dengan begitu gue bisa percayakan semua sama Arumi, biar dia yang ngatur keuangan gue. Apa nggak indah kalau hidup begitu? Ya masalahnya lu mengabaikan kesempatan itu, Han. Lu mah selalu matain ekspektasi gue. Ya biar lu melek. Handi hanya menghela nafas dan kembali dengan lamunannya yang sempat tertunda. Malam harinya di rumah Arumi. Malam ini Almira memutuskan untuk tidur bersama ibunya. Keduanya terlihat sudah siap untuk tidur malam ini, dengan selimut yang menutupi tubuh mereka. Ada yang mau diceritain? Tanya Arumi kepada anaknya. Iya, tadi ada kejadian heboh banget di sekolah. Oh ya? Apa itu? Tadi ibunya, di sini tulisannya Almira lagi. Mas Nara lupa itu namanya siapa. Raya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ulangi. Maaf ya. Wajar, ini udah jam 3. Udah mulai ngantuk. 3 malam apa 3 pagi ini. Oke. Tadi ibunya Raya datang ke sekolah dengan penampilannya yang aneh, Bu. Ya seperti biasa. Ibu juga tahu Tante Amel kalau berpakaian seperti apa. Atasannya merah, bawahnya bisa ungu. Belum lagi kacamata hitamnya yang selalu on. Almira menceritakan semua kejadian memalukan di sekolah tentang Amel dan Raya. Mendengar itu jelas Arumi pun tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Cerita konyol itu cukup membantu mood mereka menjadi semakin membaik. Arumi membayangkan betapa malunya Amel jika Raya saat di sekolah. Sumpah, tapi itu asli lucu banget, Bu. Semua anak di sekolah aku rasa ketawa semua deh.
Apalagi waktu rambut palsunya lepas dan kepala botaknya Tante Amel kelihatan jelas. Ya ampun, aku mau ketawa tapi juga kasihan jadinya. Kebayang gimana mukanya si Amel. Balas Arumi membayangkan betapa malunya Amel saat itu. Untuk sesaat rasa sakit mereka seperti hilang karena fokus keduanya yang teralihkan. Mereka menikmati candaan itu di atas luka dalam mereka sendiri. Tapi aku juga sedih banget tadi. Ada apa di sekolah? Kamu kenapa sayang? Apa ada yang bully kamu? Enggak. Sekarang semua orang di sekolah tahu kalau ayah selingkuh dengan Tante Amel, Bu. Aku malu, Bu. Apa aku salah kalau aku malu punya ayah kayak ayah? Aku benar-benar malu. Kenapa semua orang harus tahu? Awalnya aku masih kuat karena gak ada yang tahu tentang hal ini. Tapi sekarang aku malu lah, Bu. Bagaimana ayah? Tetap ayah adalah ayah kamu, sayang. Kita tidak seharusnya membenci ayah. Yang perlu kita benci itu kelakuan ayah yang jelas menyakiti hati kita, sayang. Ayah tetap ayah yang baik untuk kamu bagaimanapun kelakuan ayah di luar sana. Ayah tetap akan selalu menjadi ayah untuk kamu. Tetap saja aku malu. Lirih Almira sambil memeluk ibunya lebih erat lagi, menutup wajahnya dengan tubuh ibunya. Arumi mengelus rambut anaknya. Dia mengerti betul bagaimana perasaan anaknya saat ini. Sangat disayangkan andai Handi tahu betapa terlukanya anak mereka saat ini. Keesokan paginya setelah Almira sudah pergi ke sekolah, terdengar suara tukang sayur memanggil ibu-ibu kompleks seperti biasa. Arumi pun menghentikan aktivitasnya saat ini yang sedang menyapu di teras dan bergegas pergi untuk berbelanja. Wah, Mbak Arumi. Mau beli apa nih Mbak Arumi? Udang mau? Jangan ditawarin udang lah Bang. Loh, kan biasanya Mbak Arumi belanja udang. Sudah intinya jangan ditawarin udang. Iya kan Mbak Arumi? Gak apa-apa Mbak. Kan Almira juga suka udang. Oh, begitu ternyata. Udangnya Bang? Kayaknya Mbak Arumi sudah legowo ya Mbak. Arumi lagi-lagi tersenyum. Dia tak mungkin marah pada mereka yang kembali membahas tentang peristiwa yang sudah berlalu. Ya masa mau sedih terus sih Mbak? Iya betul. Masa iya mau sedih terus sih? Hidup itu kan tetap berjalan ya kan Mbak? Harus semangat terus lah. Sahut yang lain nampaknya sedang mencoba untuk memberikan semangat pada Arumi. Iya Mbak, semangat, jawab Arumi terkekeh. Meski luka di hatinya belum sembuh, tapi setidaknya Arumi masih tetap bisa tersenyum ketika masih banyak orang di sekelilingnya yang peduli dengan perasaannya. Tenang aja lah Mbak. Kalau si pelakor itu bikin ulah lagi, teriak saja. Pasti kita hajar si pelakor itu. Gak usah takut lah Mbak. Ya enggak lah Mbak. Kayaknya dia juga gak akan berani kalau macam-macam sama aku. Sudah aku gundulin kepalanya. Memangnya dia mau aku apain lagi? Tawa terdengar jelas di telinga Amel. Saat ini Amel tengah berada di ujung gang, tepat berdiri sambil memperhatikan apa yang dilakukan Arumi pagi ini di sana. Ketawa ketiwi bisa dia ketawa kayak gitu sampai terbahak-bahak. Dasar. Dia bisa-bisanya ketawa kayak gak ada beban. Sementara aku masih pusing mikirin Mas Handi. Lihat saja ya sebentar. Nanti kamu akan jadi janda. Dan aku akan tentu saja menjadi satu-satunya istri Mas Handi. Amel bergumam begitu percaya diri. Arumi selesai berbelanja. Dia segera memasuki rumahnya meninggalkan mereka yang masih berbelanja di sana. Melihat Arumi sudah tak ada di sana, akhirnya Amel pun berjalan menuju tukang sayur untuk belanja. Ada pelakor. Ini dia gak berani kalau ada Mbak Arumi. Beraninya muncul setelah Mbak Arumi gak ada. Dasar pelakor. Amel tentu sadar dengan sikap mereka yang menatapnya sangat sinis. Tapi Amel tetap mendekat, tak mau ambil pusing dengan bagaimana sikap mereka terhadap dirinya saat ini. Bang, udangnya. Awas ibu-ibu. Kalau ada orang asing yang tiba-tiba minta belajar masak sama kita, patut dicurigai itu. Apalagi kalau tanya-tanya tentang suami kita.
Duh, tanda tanya besar itu. Celetuk salah satu di antara mereka sengaja menyindir Amel terang-terangan. Jelas Amel merasa tersindir. Matanya pun memicing menatap ke arah orang tadi. Apa maksudnya? Istighfar Mbak Amel. Kok ia makin kesini makin buruk aja itu sifat. Urus aja nerakamu. Surga belum tentu jadi tempatmu. Hidih, kok bawa-bawa urusan surga dan neraka sih? Masalah surga dan neraka itu sudah ada yang atur, udah ada yang ngurus. Ada 2 malaikat yang diutus untuk mengurus masalah itu. Apaan banget deh ngomongnya. Yang mulai duluan siapa? Bukan aku ya? Giliran dilawan ngamuk. Perempuan itu pun segera ditarik oleh tenaga Arumi yang lain agar menjauh dari Amel. Nafasnya memburu begitu cepat, masih tak terima dengan ucapan Amel barusan. Dia loh yang bikin kesel. Ngapain coba bawa-bawa tentang akhirat? Gak ada urusan. Malaikat juga tahu kelakuan dia. Makanya jangan asal kalau ngomong. Senangnya nyindir terus. Giliran dilawan kalian malah gak terima. Padahal aku juga slow aja, ucap Amel dengan santai. Aduh ibu-ibu, mbak-mbak, ini gimana ceritanya jadi ribut begini lih? Fokus yuk belanja yuk. Fokus. Aduh, malah jadi berantem begini lagi. Keluh penjual sayur menggaruk kepalanya. Seketika semuanya pun diam. Tak lagi saling beradu mulut antara Amel dengan yang lainnya. Mana sini udangku? Pinta Amel lalu dia bergegas pulang setelah membayar udang itu. Tuh, ambil kembaliannya. Buset, gumam tukang sayur sambil mengelus dada. Amel pergi tak mau lagi menghiraukan mereka. Langkahnya terlihat cepat, dia tidak mau jadi orang yang kembali bergunjing tentang dirinya. Mendingan aku cepat pulang. Pusing lama-lama dengerin omongan tetangga. Mulut tetangga jauh lebih menyeramkan daripada mulut penagih hutang. Gumam Amel melangkah cepat agar dia cepat tiba di rumah. Baru tiba di depan pintu gerbang rumah, Amel pun bertemu dengan Intan yang sedang memperhatikan Amel. Menyadari keberadaan Intan ada di sana, akhirnya Intan terpaksa ikut merasakan semprotan mulut Amel pagi ini. Apa lihat-lihat? Dan brek, Amel membanting pintu gerbang rumah itu lalu bergegas masuk ke dalam rumah, membiarkan Intan kebingungan sendiri. Ya ampun, itu orang kenapa sih? Gak jelas banget pagi-pagi udah bikin rusuh aja. Sementara Intan pergi bekerja, Amel yang sudah di dalam rumah pun terlihat kebingungan saat menyadari gasnya yang sudah habis. Ya ampun, kenapa aku bisa lupa kalau semalam gasnya sudah habis sih? Mana uangnya tinggal 10.000 lagi? Terus gimana aku mau masak? Kalau minta Mas Handi gak mungkin. Minta ibu kayaknya kena damprat yang ada. Terus gimana ya? Lagi-lagi Amel dibuat kebingungan dengan masalah uang yang Handi berikan ternyata sudah habis. Hal yang sama terjadi pada Arumi. Saat ini Arumi tengah menghitungnya sisa uang yang ia simpan di dalam dompetnya. Hanya tersisa beberapa lembar pecahan 10.000 di sana. Arumi seketika kebingungan. Kayaknya aku harus cari kerjaan. Gak mungkin aku berharap pemberian dari Mas Handi. Apalagi sekarang kami sudah berpisah seperti ini. Mana mungkin dia mau ngasih uang bulanan seperti biasa. Uang saku Almira terpaksa harus dikurangi juga. Tiba-tiba Arumi teringat dengan perhiasan yang ada padanya. Seketika wajahnya terlihat cerah kembali, seperti melihat satu titik cahaya di tempat yang gelap. Apa aku pakai uang tabungan saja ya? Buat sementara sampai aku dapat kerjaan. Tring, notifikasi masuk di handphone Arumi. Arumi meraih handphone dari saku celananya dan melihat ada notifikasi uang masuk di rekening miliknya. Ada uang masuk. Dari siapa ya? Akhirnya Arumi dibuat kaget sekaligus bingung setelah membaca nama Handi sebagai pengirim uang tersebut. Mas Handi? Ngapain dia kirim uang 10 juta? Buat apa uang sebanyak ini? Arumi dibuat kebingungan dengan apa yang dilakukan Handi saat ini. Enggak mungkin aku terima uang sebanyak ini. Aku harus kembalikan uang ini sama Mas Handi. Tangan Arumi menari di layar handphone itu. Dia mencoba untuk menguntai kata untuk ia kirim pada Handi. Belum sempat pesan dari Arumi terkirim pada Handi, tiba-tiba notifikasi kembali masuk di layar handphone Arumi.
tolong jangan menolak. Meskipun aku sudah tidak tinggal di sana, tapi tanggung jawabku sebagai ayah tetap berjalan untuk Almira. Aku kirim uang itu untuk Almira juga kamu. Bagaimanapun kamu masih tetap menjadi istriku. Aku usahakan akan terus kirim uang untuk kalian sampai nanti setelah kita benar-benar sudah resmi bercerai. Arumi mengernyit saat membaca pesan itu. Akhirnya Arumi bingung antara tetap menerima atau harus menolaknya. Sikap Handi berubah drastis. Dia begitu royal, tak seperti sebelumnya yang seringkali perhitungan pada Arumi. Ngapain dia kirim aku uang sebanyak ini? Mas, giliran sudah kayak gini kamu baru memperlakukan aku sebagaimana mestinya. Kemarin-kemarin kamu kemana aja? Uang ini bukan obat untuk luka aku, Mas. Bukan penawar rasa sakit dan kecewa aku sama kamu juga. Untuk apa kamu kirim uang segini banyak? Lanjut Arumi bergumam lagi. Di sisi lain, Bu, Ibu, teriak Raya seperti biasa setiap kali dia masuk ke rumah mencari ibunya. Kok ibu gak ada sih? Pintu gak dikunci. Gak mungkin kayaknya kalau ibu pergi keluar. Dan benar saja ada suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Raya pun menebak bahwa ibunya tengah mandi di sana. Nah kan, aku bilang juga apa. Setelah mengganti baju, Raya berjalan ke ruang makan. Dia membuka tudung saji mencari makanan yang bisa dimakan sore ini. Loh, kok sepi banget ini meja makan? Kuburan aja rame loh. Ibu. Amel buru-buru memakai handuk mengeringkan tubuhnya. Dia mengetahui Raya sudah pulang karena suara teriakan Raya jelas sampai ke kamar mandi. Anak itu manggil orang tua kayak manggil di hutan aja. Raya, sudah tahu di rumah teriak sudah kayak di hutan aja. Kebiasaan kamu tiap pulang sekolah selalu begitu. Kok sepi sih, Bu? Apanya? Di rumah ini cuma kita berdua, ya pasti sepi lah. Beda kalau kamu teriak-teriak kayak tadi bikin heboh rumah ini. Apaan sih, Bu? Bukan rumah ini yang sepi, tapi meja makan. Mana makanannya? Aku lapar, Bu. Biasanya juga ada makanan setiap aku pulang sekolah. Ibu lupa masak. Ngapain aja seharian sampai lupa masak? Kalau ngomong jangan ngasal. Amel membentak lagi. Amel menjewer telinga Raya. Ini, aduh sakit, Bu. Ibu gak ada uang buat beli gas habis, garam habis, minyak juga habis. Ibu bingung mau beli pakai apa. Uang tinggal sisa 10.000 di dompet. Loh, kok bisa? Ibu gak dikasih uang sama Ayah Handi? Kamu tahu sendiri Ayah Handi gak ada pulang ke rumah. Gimana dia mau kasih ibu uang? Halo, ini bukan zaman purba. Kirim uang kan bisa transfer, udah canggih. Gak ada manusianya tapi kan uangnya bisa tetap masuk di rekening. Amel menghela nafas perlahan lalu pergi membiarkan anaknya di ruang makan sendiri. Raya mengernyit bingung melihat ibunya berjalan begitu aja masuk ke kamar. Gimana sih? Malah kabur. Kemudian Raya mengekori langkah ibunya masuk ke kamar. Amel terlihat sedang mengenakan pakaian. Raya pun menghampiri. Ya sudah, ngutang dulu bisa kali, Bu, ke warung depan. Kalau sudah dikirim sama Ayah Handi baru deh ibu bayar. Enggak, kamu aja sana kalau mau ngutang. Ibu gak mau, Raya. Yang ada malah makin diomongin orang-orang nanti. Tapi perut aku sudah kosong banget, Bu. Cacing di perutku sudah demo semua. Sumpah aku beneran laparan banget nih. Please lah, Bu, berkorban demi anak. Apa susahnya sih, Bu? Apa kamu bilang? Ibu sudah begini masih kamu bilang kamu minta pengorbanan ibu untuk kamu? Memang anak kurang ajar kamu. Kalau kamu ya sudah, kamu saja yang pergi ke warung. Kamu ngomongin itu sebisa kamu. Gimana caranya itu biar yang punya warung mau kasih kamu utang? Ya sudahlah, ucap Raya terpaksa melakukan itu sendiri. Daripada aku mati kelaparan. Lanjut Raya lagi lalu dia pun pergi ke warung dengan tabung gas kosong yang dia bawa sekarang. Sepi gak ya warungnya? Kalau ramai malu banget pasti. Gumam Raya berjalan perlahan sambil memperhatikan sekitar. Warung sudah terlihat, nampaknya Raya mulai ragu untuk pergi ke warung itu dengan tabung gas kosong di tangannya sekarang. Waduh, ternyata ramai juga lagi. Banyak ibu-ibu di sana. Gimana dong? Tapi kalau nggak ke sana, mau makan apa nanti? Nggak, aku nggak mau mati kelaparan, nggak mau. Enak saja.
Biar aja nanti aku bilang ayah, biar dibayar sama ayah. Ucap Raya akhirnya memberanikan diri demi bisa makan malam ini. Raya melangkah cepat menuju warung. Dia pun terdiam membeku seketika saat berhadapan dengan pemilik warung itu. Raya, mau beli apa? Pemilik warung menoleh ke arah tabung gas yang dibawa Raya dan bertanya, mau isi gas ya? Di sana bukan hanya ada Raya dan pemilik warung saja. Terlihat juga ada dua ibu-ibu yang tengah duduk santai biasa nongkrong di warung itu. Raya, tumben keluar beli gas? Ibumu mau masak? Lanjutnya bertanya. Raya hanya mengangguk tanpa membuka mulut sama sekali. Dia nampak kaku, mulai bingung untuk menyampaikan maksudnya pada pemilik warung. Raya, ayahmu ada pulang ke rumah gak? Kok kayaknya gak ada kelihatan? Tanya tetangga Amel penasaran karena tak melihat ada Handi di sana. Raya nampak sebal mendengar pertanyaan itu. Raya curiga ibu-ibu itu sengaja bertanya tentang Handi padanya. Shh, ayahnya Almira dong, bisik yang lain mengingatkan. Oh iya lupa ya, kan sekarang Handi juga sudah jadi ayahnya si Raya ini sih. Ya sama aja lah, balas ibu-ibu itu. Karena kesal, Raya pun memilih untuk tidak menggubris sama sekali. Raya mendekat pada pemilik warung dan berbicara dengan nada pelan agar tak ada yang dengar. Bu, ini aku mau isi gas, tapi boleh gak bayarnya setelah ayah pulang? Ucap Raya berbisik sengaja agar tak didengar yang lain. Pemilik warung kaget mendengarnya. Dia menatap bingung pada Raya, kemudian beralih menoleh pada ibu-ibu yang sedari tadi memperhatikan Raya dan dirinya. Maksudnya gimana Raya? Kamu mau ngutang dulu? Tanya pemilik warung memastikan. Raya pun mengangguk sambil menahan malu, karena sudah pasti mereka mendengar ucapan pemilik warung itu. Oh alah, ibumu apa gak punya duit Raya? Buat beli gas aja masa iya gak ada? Kemana uang si Handi? Raya dihajar dengan pertanyaan yang membuatnya semakin kesal. Raya kembali diam. Dia memilih untuk tak membalas omongan mereka demi bisa mendapati gas untuk ibunya memasak. Udah kasihan gini loh anak kecil. Sudah Raya, kamu ambil aja tabung gasnya di sana. Tabung kosongnya kamu taruh aja di sana juga, ujar pemilik warung lagi sambil menunjuk ke arah tabung gas. Raya mengangguk cepat. Dia terlihat senang mendengar itu. Akhirnya tak menunggu lama, Raya pun bergegas mengambil tabung gas baru untuk dibawa pulang. Makasih banyak ya Bu. Nanti kalau ayah sudah pulang, aku langsung suruh ayah buat bayar. Iya gampang, sudah. Cuma tabung gas saja kok. Raya terdiam sesaat. Dia teringat ucapan Amel yang mengeluh tak ada garam dan minyak juga di rumahnya. Akhirnya Raya meminta lebih pada pemilik warung. Boleh sekalian sama garam dan minyak juga gak Bu? Soalnya sudah habis juga di rumah. Jadi banyak dia ngutangnya. Celetuk tetangga Amel lagi menyindir Raya terang-terangan. Raya diam lagi. Wajahnya merah menahan malu. Dalam hatinya tentu saja Raya tak senang, ingin berteriak sekeras mungkin untuk mengeluarkan emosinya. Sayangnya Raya tak bisa melakukan itu di depan mereka. Sudah, ucap pemilik warung pada tetangganya. Lalu pemilik warung pun bergegas mengambilkan apa yang Raya butuhkan. Sekalian telur ya Bu, 1 kilo deh, nanti ayah yang bayar. Mie juga deh Bu, 5 aja jangan banyak-banyak. Mie gorengnya 5, mie kuahnya juga 5. Sekali lagi Raya meminta pada pemilik warung tanpa sungkan. Pemilik warung nampak kebingungan mendengar semua yang disebutkan oleh Raya. Dia menggaruk kepalanya sambil menatap bingung pada tetangganya yang juga tak kalah bingung dibuatnya. Waduh, kok banyak? Walah, itu bukan sedikit Raya, itu banyak. Banyak banget ngutang kayak mau buka warung aja. Buat apaan mie 10? Ya ampun, ada-ada aja. Celetuk tetangga Amel menggeleng tak habis pikir sambil menatap Raya. Kan dibayar Bu. Nanti ayah pasti bayar kok, jawab Raya ketus. Kalau gak dibayar baru masalah. Kalau dibayar kan gak apa-apa, lanjut Raya semakin berani. Seketika semua yang mendengarnya mengernyit heran dan menatap Raya. Dan pemilik warung itu benar-benar memberikan apa yang diminta Raya tadi. Raya pun menerimanya dengan senang hati. Ini, makasih ya Bu. Jangan lupa ditulis aja di buku, ujar Raya dengan santai. Akhirnya Raya kembali pulang ke rumahnya tanpa permisi sama sekali. Semua yang ada di sana menggeleng lagi.
Awalnya kasihan, kok malah jadi dirampok gini ya rasanya. Lagian dikasih aja, balas tetangganya. Ya gimana lagi? Tapi kayaknya si Handi beneran gak pulang ke rumahnya Mbak Amel deh. Soalnya aku gak lihat sama sekali loh beberapa hari ini. Iya bener, kayaknya sekarang si Amel bener-bener lagi gak pegang duit. Gak ada masukan lagi dari Handi. Habis manis pada dibuang, balas pemilik warung akhirnya ikut berkomentar. Semua yang mendengarnya menggaruk setuju. Mengangguk, ini tulisannya menggaruk lagi. Oke lanjut. Kemudian kembali menatap kepergian Raya yang sudah jauh dari pandangan mereka. Tuh, Raya memberikan kantong belanja pada ibunya dengan nada ketus. Amel yang tengah asik bermain handphone di ruang tamu pun nampak terkejut dengan sikap Raya yang sangat tidak sopan padanya. Raya, apa-apaan sih main lempar begitu? Siapa yang lempar sih bu? Itu loh, ada mie, ada garam, ada minyak. Ini ada telur juga buat dimasak. Tuh, gasnya juga udah aku isi. Amel benar-benar tak menyangka jika anaknya bisa diandalkan. Amel tersenyum senang setelah melihat semua belanjaan itu. Nah, ini kamu berani. Gak tahu aja tuh mulut ibu-ibu komplek pada rempong banget. Untung yang punya warungnya gak rese. Ya udah biarin aja, yang penting kita bisa makan. Cepet bantuin, mau makan gak? Katanya lapar. Lanjut Amel pada Raya yang melamun tiba-tiba. Ayah kapan pulang bu? Kalau ayah gak pulang-pulang berarti ibu gak punya uang terus dong. Jajan buat ke sekolah gimana bu? Garam aja gak kebeli, apalagi ngasih aku jajan. Elah. Aduh Raya, gak usah mikirin jajan dulu lah. Masih bisa makan aja udah bagus. Enggak lah, pokoknya gimana caranya aku mau ayah Handi balik lagi ke rumah ini bu. Titik. Raya meninggalkan ibunya, membiarkan ibunya berkutat sendiri di dapur. Sementara dirinya menangisi Handi di dalam kamarnya. Sementara Amel pusing dengan kesulitannya saat ini. Arumi terlihat sedang berjalan menuju warung untuk membeli minyak yang ternyata juga sudah habis di rumahnya. Dua tetangga Amel yang tadi ternyata belum juga pulang. Keduanya masih asik ngobrol dengan pemilik warung. Mau minyak 1 liter? Ada Mbak Arumi. Barusan tadi ada si Raya tuh, anaknya si Amel. Tahu gak sih mbak, masa dia ngutang buat beli garam aja dia gak punya duit loh. Iya bener Mbak Arumi, kayaknya dia gak dikasih uang deh sama suami Mbak Arumi. Tapi biar aja deh, biarin dia ngerasain susah. Syukur-syukur beneran ditinggalin sama si Handi, sahut yang satunya. Arumi terdiam, dia teringat kembali dengan uang 10 juta yang dikirim oleh Handi ke rekeningnya. Arumi nampak kaget mengetahui Amel tak ada uang. Arumi sepertinya tak pernah menyangka itu akan terjadi pada Amel. Apa? Aku kira Mas Handi gak cuma sama aku aja ngasih uang sebanyak itu. Tapi aneh juga ya, dari mana Mas Handi bisa punya uang sebanyak itu? Batin Arumi menerka-nerka. Arumi mendapat banyak cerita tentang Amel yang sedang dalam kesulitan saat ini. Ada rasa kasihan tapi jelas tak menghapus rasa benci Arumi terhadap Amel. Bahkan Arumi sendiri tak yakin bisa melupakan sakit hatinya karena pengkhianatan yang dilakukan Handi kepadanya. Setelah selesai membeli minyak di warung itu, Arumi bergegas pulang karena harus menyiapkan makanan sebelum Almira tiba di rumah. Tin, klakson mobil berbunyi saat mobil itu melewati Arumi yang tengah berjalan pulang ke rumah. Kayak mobil Mas Handi. Gumam Arumi melihat plat nomor kendaraan yang melintas barusan. Ibu, teriak Almira keluar dari mobil itu. Dan benar saja, ternyata Handi menjemput Almira di sekolah tanpa mengajak Raya untuk pulang bersama. Dari mana bu? Tanya Almira menghampiri. Ini ibu beli minyak. Tadi minyak di rumah habis. Oh, ayah, makan malam di sini kan? Sekalian aku mau unboxing belanjaan tadi. Ajak Almira bersemangat. Arumi mengerenyit, lalu pandangannya beralih pada tas belanja yang cukup besar di tangan Handi. Sepertinya Handi baru saja mengajak Almira untuk pergi berbelanja. Almira, kamu belanja sebanyak itu untuk apa? Belanja apa? Gak apa-apa. Aku yang ngajak Almira buat pergi belanja tadi sebentar. Cuma beli sedikit baju dan perintilan lainnya. Kasian. Sudah lama Almira gak aku ajak belanja begini. Terang Handi menjelaskan kepada Arumi. Arumi terdiam sesaat, dia teringat kembali pada keadaan Amel dan Raya yang jelas sangat membutuhkan Handi saat ini. Sepertinya Arumi sedikit tak tega pada Amel dan Raya.
Padahal Amel sejahat itu terhadap dirinya. Masuk dulu, ganti baju, tita Arumi pada Almira agar membiarkan mereka bicara. Oke, ayah jangan pergi dulu ya. Masuk dulu mas. Ada yang mau aku bicarakan? Ajak Arumi terpaksa mengajak Handi untuk masuk ke dapur rumah. Sepertinya Handi terlihat sangat senang. Dia merasa apa yang dilakukan dirinya sekarang mulai membuahkan hasil. Dengan senyuman mereka, Handi melangkahkan kakinya mengekori Arumi memasuki rumah mereka. Aku gak ngerti. Kenapa kamu ngirim uang sebanyak itu buat aku dan Almira? Uang untuk apa, Mas? Oh itu. Ya jelas uang nafkah untuk kau dan Almira lah, Rum. Untuk apa lagi? Rum, bagaimanapun kamu masih menjadi istri sahku. Almira juga ikut kamu. Gak mungkin aku lepas tanggungan gitu aja sama kalian. Cuma mau menjalankan tugas aku aja, itu doang. Terus belanjaan itu? Kamu uang dari mana, Mas? Hadi tersenyum lalu memegangi tas belanjaan itu, terlihat sangat bangga karena berhasil membuat bahagia anak mereka. Oh ini. Ya uang aku lah, Rum. Masa uang orang lain? Aku lagi dapat rezeki lebih aja. Makanya aku kirim kamu uang lebih banyak. Sekalian juga aku bawa Almira buat belanja di mall. Memangnya kenapa? Kayaknya berlebihan, Mas. Tapi aku berterima kasih banget sama kamu karena masih ingat dengan kewajiban kamu. Oh ya, ada yang kamu lupa deh, Mas. Apa? Kamu lupa dengan nafkah kamu untuk Amel. Aku dengar dari tetangga, Amel kayaknya lagi kesusahan masalah keuangan. Oh, itu. Iya, aku tinggal dulu ya. Aku harus masak buat makan malam nanti. Tiba di dapur, Arumi pun melamun. Seketika itu dia menyalahkan dirinya yang ikut peduli dengan keadaan Amel saat ini. Padahal rasa sakit itu masih nyata dirasakan Arumi. Nampaknya Arumi merasa bodoh untuk saat ini. Seharusnya aku biarin aja mereka kelaparan. Biar aja mereka hidup susah. Gak perlu aku kasih tahu Mas Handi. Bodoh. Kenapa aku kasih tahu Mas Handi? Mereka harus dapatkan balasannya. Gumam Arumi menggerutu dengan wajah yang frustasi. Sementara itu Handi perlahan bangkit berdiri dan menatap ke arah kamar yang sebelumnya menjadi kamar mereka. Handi melangkahkan kakinya memasuki kamar yang tak tertutup rapat itu. Dia melihat seisi sudut kamar. Nampaknya Handi kembali larut dalam penyesalannya. Kamar ini menjadi saksi bisu betapa bahagianya aku hidup sama kamu, Arumi. Andai kau tahu aku sedang memperbaiki diri aku sekarang, apa mungkin kamu mau ngasih aku kesempatan lagi? Pandangan Handi beralih tepat ke arah meja rias Arumi. Dia terdiam sesaat, nampak fokus pada lembaran kertas yang ada di atas meja rias Arumi. Dek, surat cerai. Batin Handi syok melihat beberapa lembar kertas putih di sana. Dia segera menghampiri meja rias itu dan bergegas meraih kertas itu dan membacanya. Ekspresi Handi berubah seketika setelah melihat isi dari beberapa kertas di tangannya sekarang. Surat lamaran kerja. Arumi kerja lagi? Enggak, kalau dia kerja lagi, harapan aku untuk kembali sama Arumi semakin tipis. Kalau Arumi gak punya penghasilan, sudah pasti aku yang dia andalkan untuk masalah keuangan. Tapi kalau dia kerja, itu artinya aku gak berguna lagi buat dia. Enggak. Arumi gak boleh kerja. Handi terlihat begitu panik. Tak mau Arumi kembali bekerja seperti dulu. Ya, sepertinya itu adalah salah satu cara membuat Arumi tak punya power jika hidup tanpa Handi. Pagi-pagi Amel sudah keluar rumah tanpa memberitahu Raya lebih dulu. Beruntung Raya masih tertidur di kamarnya. Hingga rumah tak lagi berisik karena teriakan Amel mencari ibunya. Ini kan teriakan Amel mencari ibunya. Teriakan Raya mencari ibunya. Aduh, ini penulisnya bikin psycho. Pagi-pagi udah keluyuran. Dari mana tuh? Bisik tetangga Amel yang sedang berjalan santai keliling komplek di hari libur mereka. Alah, ucap Amel tak mau peduli dengan omongan tetangga tentang dirinya. Amel bergegas masuk ke rumah dengan wajahnya yang panik. Bukan panik yang ketakutan, melainkan panik karena sudah tidak sabar. Dia menutup pintu kamar mandi dan membuka tes pack yang baru saja dibelinya. Seharusnya sih positif. Sudah beberapa hari ini aku belum datang bulan.
Gumam Amel ternyata mau memastikan dirinya tengah mengandung atau tidak. Aduh, semoga positif, semoga positif. Perlahan tes pack itu mulai memperlihatkan hasil kerjanya. Seketika Amel dibuat kaget setelah melihat garis 2 pada tes pack itu. Apa? Aku hamil. Ya Tuhan, aku hamil anaknya Handi, ucap Amel seperti sulit untuk percaya. Amel begitu senang, wajahnya nampak sangat bahagia. Bahkan Amel sudah tak sabar untuk memberitahukan Handi tentang kabar kehamilannya saat ini. Aku harus kasih tahu Mas Handi, kalau dia tahu, pasti dia bakalan seneng banget. Amel keluar dari kamar mandi, dia menyimpan kembali hasil tes pack yang dipakai untuk ditunjukkan pada Handi. Bu, ibu kok nggak ada ya? Pagi-pagi begini pergi kemana? Belanja? Dapat uang dari mana buat belanja? Raya? Dari dalam rumah Amel memanggil Raya. Loh, kok aku pikir ibu keluar? Kita harus temui ayah Handi, Raya. Untuk bawa pulang ayah Handi lah. Untuk apa lagi? Kenapa gak telepon aja sih bu? Atau kirim pesan gitu? Jadinya kan gak perlu repot nyamperin ayah segala. Nanti kalau kita sudah temui ayah, taunya ayah tetap gak mau pulang. Sia-sia dong. Justru karena itu, makanya kita harus temui ayah Handi secara langsung. Ini masalahnya beda, Raya. Ibu akan tunjukin ini sama ayah Handi. Pasti dia akan kaget. Dan dengan ini juga, dia pasti gak ada pilihan selain kembali ke rumah ini. Raya terdiam sesaat. Dia menatap ke arah tangan Amel yang sedang menggenggam tes pack itu. Apa ini? Itu tes pack? Oh, terus mau diapain? Ya mau ditunjukkan ke ayah Handi lah. Bagaimana dong? Gimana sih? Kok malah tanya? Iya, memangnya apa istimewanya tes pack ini? Ya ampun Raya, ibu hamil. Tes pack itu bisa jadi bukti kalau ibu ini beneran lagi hamil, mengandung anaknya ayah Handi. Dengan begitu, ayah Handi gak akan ninggalin ibu. Itu artinya ayah Handi akan kembali ke rumah ini lagi. Oh begitu. Udah sekarang kamu mandi. Setelah itu kita ketemu ayah kamu. Cari kemana? Ya juga ya. Aku mau cari dia di mana? Kalau begitu kita harus bikin ayah Handi mau datang ke sini. Temui kita di sini. Caranya? Kamu itu dari tadi bisanya cuma nanya terus. Sudah sana mandi, biar ini jadi urusan ibu. Percuma juga kamu diajak bertukar pikiran. Kosong banget itu otak. Keluh Amel kembali kesal. Raya merengut mendengar itu, akhirnya dia pergi untuk mandi tanpa menimpali ibunya sama sekali. Amel berjalan bolak-balik di ruang tamu. Terlihat sangat serius sedang mencari ide untuk memancing Handi agar mau datang menemui dirinya. Hari ini Handi sudah pasti gak akan mungkin ada di kantornya. Ini hari libur. Bisa jadi dia akan datang temui Almira ke rumah Arumi. Iya, sudah pasti dia akan temui Almira di rumah itu. Tapi jam berapa ya? Masa aku nungguin gak jelas ngintipin rumah si Arumi sih? Seketika senyum menyeringai terlihat di bibir Amel. Amel dengan cepat meraih handphone yang sebelumnya dia taruh di atas meja. Terlihat jari jemari Amel menari di layar handphone itu. Dia menguntai kata untuk membujuk Handi agar mau menemui dirinya. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal nunggu balasan Mas Handi aja. Semoga dia cepat baca pesan yang aku kirim tadi, ucap Amel penuh harap. Sementara Amel menunggu balasan pesan dari Handi, ternyata dugaan Amel tak meleset. Hari ini Handi benar-benar akan menemui Almira di rumah Arumi. Ia sudah menyiapkan banyak sekali barang dan makanan yang akan dia berikan pada Almira. Jadi pergi? Tanya Bayu saat melihat Handi tengah memasukkan semua barang yang sudah ia beli untuk anaknya. Ya jadilah, masa enggak? Lu beli apaan sebanyak itu? Buat siapa? Banyak. Gue beli sepatu, beli baju, beli boneka, beli pretelan buat anak perempuan, beli makanan. Ya beli banyak lah. Jelas Handi tersenyum kecil seperti bangga dengan dirinya. Bayu terdiam memperhatikan Handi. Handi menutup pintu mobil dan mendekat pada Bayu yang berdiri di teras tak jauh dari keberadaan Handi. Lo dapat duit dari mana? Adalah lumayan. Gak usah macem-macem lah. Udah selalu aman. Gue jalan ya. Pamit Handi pada Bayu. Bayu hanya mengangguk. Tak lama Handi pun melajukan mobilnya meninggalkan rumah Bayu. Gue curiga sama lu, Han. Lu jelas-jelas gak ada duit sama sekali waktu itu. Kenapa tiba-tiba duit lu sebanyak itu?
Mobil Handi sudah tiba di halaman rumah Rumi. Rumah yang dulu juga sempat menjadi tempat Handi pulang setiap hari. Handi keluar dari mobil dan membawa semua barang bawaan yang akan dia berikan pada Almira. "Mas, kamu ngapain bawa barang belanjaan sebanyak itu?" tegur Arumi yang sudah berada di halaman sedang menyerban tanaman. "Bantu aku, Rum." Pinta Handi kesulitan. Iya tunggu." "Almira, nak, ini terlalu banyak, Mas." Protes Arumi tak setuju dengan cara Handi memanjakan Almira. Semua barang diletakkan di lantai oleh Arumi dan Handi. Keduanya sepertinya akan kembali berselisih paham. "Apa salahnya sih, Rum? Selama ini aku gak pernah memanjakan Almira. Apa yang salah? Aku cuma mau bikin anak kita senang, anak kita bahagia. Dia pasti masih rapuh, masih terluka dengan perpisahan ayah dan ibunya. Aku cuma mau hibur dia, itu aja. Apa yang salah?" Arumi mendengus kesal, tapi Arumi tak bisa melawan Handi di depan Almira. Arumi tahu jika itu dilakukan, keduanya akan kembali berselisih dan itu akan membuat Almira terluka lagi. "Ayah? Hei, sini. Aku kangen banget loh sama ayah. Semalam ayah gak telepon aku. Aku pikir ayah lupa sama aku." Keluh Almira merajuk. "Enggak dong, nak. Mana ada ayah lupa sama anak ayah. Ayah cuma lagi capek aja semalam. Ayah gak buka handphone. Ayah sibuk bekerja dan langsung tidur. Maaf ya." Arumi hanya menyimak tanpa ikut menimbrung obrolan mereka. Arumi duduk tak jauh dari tempat duduk anak dan suaminya ini. "Yang penting ayah kan sudah datang temui kamu sekarang." "Iya, aku senang. Makasih ya." Itu semua untuk aku?" "Iya dong, buat kamu semuanya. Sudah lama ayah gak ngasih kamu hadiah sebanyak ini. Pokoknya mulai sekarang ayah akan sering-sering ngasih kamu hadiah. Kamu tinggal bilang aja sama ayah. Kamu mau beli apa? Pasti akan ayah kasih. Ayah pasti belikan." Ucap Handi memberikan angin segar pada anaknya. Arumi yang tak setuju pun hanya bisa menghela nafas. Sesekali dia menggeleng tak setuju dengan cara suaminya itu. Pesan masuk di handphone Handi. Handi merogoh saku celananya dan mengambil handphone untuk membaca pesan tersebut. Amel. Batin Handi setelah melihat nama Amel di layar handphone. Tak lama Handi membuka pesan itu dan membaca pesan tersebut. Handi mengernyit saat Amel memberitahunya untuk menemui Amel, dengan alasan kedua orang tua Amel yang ingin bertemu dengan Handi. Jelas Handi tak bisa menolak. Akhirnya mau tak mau Handi pun harus menemui mereka di rumah kontrakan Amel yang tak jauh dari rumah Arumi. Untuk apa mau bertemu? Jangan-jangan mau bahas tentang rumah tangga aku dan Amel. "Ayah, kalau kita pergi jalan-jalan ayah bisa nggak?" "Wah, aduh sayang, ayah kayaknya hari ini nggak bisa. Ayah ada perlu dulu, mendadak. Ayah dikabarin harus pergi sekarang buat ketemu." "Ketemu siapa?" "Teman kantor sayang. Ayah ada urusan kerjaan." "Oh, oke deh. Lain waktu aja deh." Arumi tersenyum tipis. Dia tahu Handi saat ini tengah berbohong pada anak mereka. Mereka sangat yakin bahwa pengirim pesan itu adalah Amel, istri kedua suaminya. "Oke sayang, ayah pergi dulu ya. Mungkin besok atau lusa ayah balik lagi buat nemuin kamu." "Hati-hati ayah." Klakson mobil Handi berbunyi. Tak lama mobil Handi pun sudah hilang dari pandangan Arumi dan Almira. "Ayo masuk." Almira mengangguk. Lalu keduanya kembali ke ruang tamu. Almira tampak tak sabar membuka semua hadiah yang diberikan Handi untuk dirinya. Wajah Almira terlihat begitu senang. Arumi tak yakin jika Almira akan menerima masukan darinya. Kayaknya dia terlalu happy. Batin Arumi memperhatikan anaknya sedari tadi. "Bu, lihat. Ayah beliin aku sepatu baru ternyata. Padahal sepatu aku yang lama juga masih bagus loh, Bu. Ya baik banget ya." Ucap Almira sambil memperlihatkan sepatu yang dia maksud tadi. "Iya. Ada baju juga ternyata, Bu. Bajunya bagus banget ya, Bu." "Iya. Ada makanan nih, Bu. Kayaknya ini makanan kesukaan Ibu deh. Gurih asin rasanya." "Ternyata ayah gak cuma beliin buat aku, tapi ingat juga buat beli ini, Bu. Mungkin takut Ibu ngiri kali ya." "Ada-ada aja sih ayah," ucap Almira terkekeh geli. Arumi kali ini memilih untuk tak menjawabnya, hanya tersenyum mengangguk demi menghargai perasaan anaknya. "Kamu senang?" "Iya dong, senang banget malah." Arumi tersenyum getir mendengarnya. Dia tahu selama ini Handi terlalu habis-habisan menghabiskan uangnya untuk Amel juga Raya. Melihat anaknya yang senang seperti itu, Arumi pun tak tega mematahkan hati anaknya. "Oh ya,
besok ibu jadi cari kerjaan. Iya sayang. Kenapa? Semoga ibu cepat dapat kerjaan ya bu. Amin. Makasih sayang. Handi tiba di depan rumah Amel. Dia membunyikan klakson mobil memberi tanda bahwa dia sudah tiba di sana. Mendengar klakson itu, Amel pun segera melihat ke arah luar. Dan betapa sumringahnya senyuman Amel saat melihat suaminya datang ke rumah itu untuk menemuinya. Mas Handi? Akhirnya dia mau datang. Sementara Handi dia terlihat bingung, tak ada tanda-tanda keberadaan orang tuanya di sana. Handi tak melihat ada sandal ataupun sepatu orang lain selain hanya ada sepatu Amel dan Raya di depan teras rumah. Katanya ada ibu dan bapak. Mas? Bukannya ada ibu dan bapak. Tanya Handi curiga. Masuk dulu, ada yang penting. Kamu bohong atau gimana? Tanya Handi mulai kesal dibuatnya. Makanya masuk dulu. Aku mau kasih kamu sesuatu. Akhirnya Handi mengikuti keinginan Amel. Dia masuk ke dalam rumah dan dia pun duduk di sofa ruang tamu tepat bersebelahan dengan Amel. Apa? Aku gak punya banyak waktu, Mel. Aku sibuk hari ini. Iya, aku tahu. Amel bergegas mengambil tasbih yang sebelumnya dia simpan di kamarnya. Dia kembali menemui Handi dengan tasbih yang kini ada di tangannya. Ini? Amel memberikan tasbih itu pada Handi agar Handi mengetahui kehamilannya saat ini. Handi sedikit kaget. Terlihat wajahnya yang tiba-tiba menjadi tegang. Dia perlahan meraih tasbih itu dari tangan Amel dan melihatnya. Kedua alis Handi bertautan satu sama lain. Betapa terkejutnya Handi saat melihat tasbih dengan garis 2 di tangannya saat ini. Kamu hamil? Amel dengan cepat mengangguk mengiyakan pada suaminya. Iya mas, aku hamil. Seperti yang kamu mau selama ini. Aku hamil dan melahirkan anak laki-laki untuk kamu. Ya semoga anak aku yang kandung ini adalah laki-laki seperti harapan kamu. Tutur Amel berharap kali ini Handi akan luluh dan mau kembali perbaiki rumah tangga mereka. Handi masih terdiam seperti sulit untuk percaya. Tapi bukti itu sangat nyata. Perlahan senyum di bibir Handi pun mulai terlihat. Kamu betul-betul akan ngasih aku anak laki-laki? Iya aku mau. Dan kalau ternyata bukan anak laki-laki, seperti yang kamu bilang, kita coba lagi. Jawab Amel mencoba mengulang kembali kata-kata yang pernah Handi ucap demi membuat Handi kembali ingat dengan masa indah mereka dulu. Aku cuma mau ngasih apa yang kamu mau selama ini mas. Apa aku salah? Kita mulai dari awal lagi. Kamu mau kan? Aku gak masalah kalau harus mencoba dari awal demi dapetin cinta kamu lagi. Aku gak masalah mas. Karena aku yakin sebenarnya cinta itu masih ada, ya kan? Handi menghela nafas perlahan. Ia tak tahu hendak menjawab apa. Tapi yang jelas Handi memang sangat menginginkan anak laki-laki di hidupnya. Perlahan tangan Amel meraih kedua tangan Handi. Keduanya saling menatap cukup dalam. Mungkinkah ini mereka sedang mencoba meyakinkan diri masing-masing untuk kembali seperti dulu lagi? Semua kekacauan yang sudah terjadi, aku yakin masih bisa diperbaiki. Aku bahkan gak peduli dengan omongan orang lain. Yang aku peduli cuma kamu. Kita mas, aku, kamu, Raya dan calon anak kita yang masih di dalam perut. Tutur Amel semakin berusaha keras untuk merebut hati Handi. Pagi bu, sapa Almira tiba di ruang makan siap sarapan bersama Arumi. Pagi sayang. Almira memperhatikan penampilan ibunya yang tidak biasa. Almira tersenyum saat melihat ibunya yang sangat berbeda dengan selama ini dia lihat di rumahnya. Hanya dasar pakaian Arumi sehari-hari selama berada di rumah. Arumi juga jarang sekali berpergian keluar. Tak heran kalau Arumi tak punya baju banyak di lemarinya. Ibu cantik pakai baju kayak gitu. Benarkah? Iya bu. Ternyata kalau ibu pakai baju kantoran begitu juga cantik ya. Cantik juga. Berarti selama ini ibu gak cantik dong nak? Gak begitu maksudnya. Tapi kali ini sangat cantik. Biasanya juga cantik, tapi hari ini semakin cantik. Cantik banget loh bu. Terang Almira menjelaskan maksud dirinya pada Arumi. Arumi nampak senang mendengarnya. Senyuman lebar terlihat di bibir Arumi. Terima kasih sayang. Ya udah ayo sarapan. Oh iya, nanti ibu antar kamu ke sekolah ya. Kita naik taksi aja. Sekalian ibu mau melamar kerja. Kemana bu? Tempat kerjaannya Mbak Intan sayang. Semalam ibu dikasih tahu, katanya di sana lagi butuh karyawan. Ada posisi yang kosong di perusahaan itu. Ya semoga saja ada rezeki kita di sana. Doakan ibu ya. Besar harapan Arumi bisa bekerja di perusahaan itu.
Dia tak mungkin terus-menerus berharap uang dari Handi untuk kelangsungan hidupnya bersama Almira, meskipun Handi sudah menyanggupi. Iya Bu, semoga aja Ibu diterima di perusahaan itu. Itu artinya nanti kita berangkat bareng terus. Aku males kalau berangkat ke sekolah sendirian. Biasanya kan sama ayah. Saut Almira berakhir dengan wajah yang sedih saat teringat lagi pada ayahnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.